waktu saya transisi dari Jakarta ke Semarang tuh saya bisa dibilang mengalami career crisis mungkin gitu ya. Saya merasa bahwa waktu itu di Jakarta karir saya udah bagus, saya harus start dari awal lagi, dan ternyata ekosistemnya atau environment-nya benar-benar beda banget dengan ekspektasi saya gitu. Ada cerita para puan. Kalau pengaruh sosmed sendiri menurut Mbak kayak gimana? Maksud aku adalah seringkali kan tadi kan Mbak bilang bahwa salah satu prinsip Ikigai itu adalah ya udah lebih ke melihat in the present-nya juga gitu ya. Tapi kan kalau dengan sosmed itu kan banyak perbandingan yang terjadi ya. Dia ngeliat si sana sih, wow dia side hustle-nya oke banget, wow dia adalah ibu yang begini banget gitu. Betul. Atau kayak ternyata sekarang semua bisa jadi content creator. Ada tarikan-tarikan karir yang beda-beda macam-macam. Terus kayak ada standar yang mau dicapai bareng-bareng, dan kadang kan itu agak stressful ya. Iya, kalau kita ngikutin semua yang terjadi di sosial media ya. Ya menurut saya sosial media itu kan sebuah media yang harusnya bisa membantu ya. Iya, harusnya Iya, ya. harusnya bisa membantu. Iya. Jadi tergantung kita melihat dari sisi yang mana Iya, gitu iya. ya. Kalau misalnya kita melihat dari sisi yang negatif juga banyak ya. Maksudnya jadinya kita lebih easy to compare ourselves to others gitu ya. Kemudian instead of kita taking action, kita malah merasa insecure ya mungkin, atau merasa iri bahkan jealous dan sebagainya. Tapi kalau dari saya, kalau misalnya kita udah punya self awareness yang bagus, I think social media is a powerful tool sih for us to build our career gitu. Karena saya juga lewat social media cukup banyak dapat kenalan, networking, dan akhirnya bisa open untuk kolaborasi dan kerjasama gitu sih. Kalau di Ikigai itu ketika akhirnya udah ibaratnya kan dia independen ya, akhirnya kayak HR independen gitu ya. Dan sebelumnya itu kan kalau Mbak memang tergabung di dalam sebagai bagian dari perusahaan. Betul. Ketika akhirnya menjadi perusahaan HR yang independen, tantangannya apakah sama dengan kalau in-house? Kayak apa sih Mbak? Siapa tahu di luar juga ada yang, ini adalah ide bagus ya. Mungkin aku punya skill dan punya mimpi yang sama, aku juga pengen bikin. Tapi kayak tantangannya kayak apa ya? Lebih berat kah? Iya, bisa dibilang lebih berat. Lebih berat ya, Mbak? Lebih berat karena quote and quote kan kita kayak bukan part dari, kita kayak third party ya. Iya. Third party, dan udah ada scope of project yang tertulis yang kita sign gitu. Jadi kita harus deliver itu gitu. On the other side, kita juga harus manage ekspektasi. Maksudnya kalau misalnya project-project HR tuh kayak nggak bisa konsultan HR-nya ngerjain doang gitu, Mbak. Jadi internal mereka juga harus mau gitu. Punya willingness ya? Punya willingness dan harus mau terlibat gitu. Iya, Jadi nggak bisa kalau third party aja yang ngerjain. Sementara kalau dulu terlibat di dalam sebuah organisasi kan lebih mudah tuh untuk building relationship ya. Maksudnya mungkin ke pantry bisa ngobrol gitu, atau pas lunch bisa ngobrol bareng peers. Jadi kan kita udah building relationship. Tapi sebagai konsultan kan dilihat sebagai pihak ketiga kayak gitu. Jadi gitu iya bener, kayak datang-datang otak-atik dapur orang gitu ya Mbak ya. Jadi lebih challenging. Makanya kalau saya bisa bilang bahwa HR consulting tuh yang membantu adalah portofolio sih Mbak. Jadi kita harus punya strong portofolio sih, supaya klien itu believe sama apa yang kita kerjakan gitu. Itu believe dengan apa yang kita kerjakan, itu salah satu soft skill yang harus dimiliki juga berarti ya ketika menjadi seorang HR ya? Yes, betul. Kalau menurut saya itu satu. Kemudian skill lainnya adalah yang menurut saya yang paling penting justru stakeholder management. Stakeholder management. Oke. Mbak jelasin Mbak, apa tuh stakeholder management? Stakeholder management. Karena mereka decision maker. Yes, jadi kita harus tahu stakeholder kita tuh siapa aja klien. Dan biasanya klien yang deal sama kita ternyata bukan dia aja yang decision maker. Ternyata ada yang lain. Nah, kita mesti bisa map tuh orang-orang key person yang bisa bantu project ini supaya sukses gitu. Karena saya juga di konsultan HR ini kan belajar dari pengalaman juga ya Mbak. Kadang kita dulu pernah kita cuma engage ke satu orang, kita gagal untuk meng-engage yang ternyata key person yang ternyata lebih dekat dengan tim bawahnya. Jadinya projectnya jadi lama banget gitu. Karena
harus ada satu step lagi untuk building relationship sama yang bersangkutan gitu. Jadi dari awal yang saya tekankan ke konsultan adalah konsultan bukan hanya kita provide solusi aja gitu, tapi kita juga harus bisa building relationship, kita juga harus building trust gitu, kita juga harus make the stakeholders yang include di project itu supaya komit gitu, komit bahwa oh ini yang mau kita lakukan, kita believe dan ini akan bantu perusahaan dan employee-nya juga akan lebih sukses bareng-bareng gitu. Mbak, itu berarti satu project harus berapa lama, Mbak? Itu kayak sebuah proses yang harus ke kiri, harus ke kanan gitu ya? Nggak bisa sebulan, 3 bulan? Nggak bisa. Enggak dong 3 bulan tuh jarang banget. Jadi project-project kami itu mungkin paling cepat tahunan. Wow, untuk satu project ya? Satu project, ya. Kalau yang skupnya dari bikin sistem ya, kecuali kalau misalnya kan juga ada project-project yang one hit and run, misalnya training gitu ya, mereka udah punya HR, mereka just butuh pembicara, narasumber, nah itu mungkin akan lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk project yang memang kita bantu untuk bikin HR sistemnya, itu panjang banget. Bahkan saya sempat terlibat dalam beberapa kali jadi seperti konseling keluarga. Kalau klien-klien yang family business. Oke. Yang family business kan biasanya tidak anaknya itu approach ke kami gitu, tapi ternyata ada gap nih dengan orang tuanya. Jadi biasanya kita juga try to define the problem between them gitu. Kemudian solusinya seperti apa. Wow, permasalahan keluarga tidak hanya ada di dalam keluarga ya, tidak hanya ada di rumah ya. Itu bisa pindah sampai ke perusahaan. Apakah harus background psikologi, Mbak, sebetulnya? Untuk tergabung dalam sebuah perusahaan HR atau menjadi bagian dari human resources? Tergantung, depends on the role and scope of work. Misalnya rekrutmen itu kan misalnya menggunakan psikotes. Memang seharusnya psikolog sih gitu, karena kan ada lisensi dan sebagainya. Tapi misalnya untuk beberapa bagian kayak training, development, atau organizational development yang mungkin bikin KPI dan sebagainya, itu nggak mesti sih Mbak, setahu saya gitu. Kan ada sertifikasi HR juga sekarang. Jadi mungkin ikut sertifikasi beberapa bulan udah cukup, udah bisa jadi HR gitu ya, paling nggak udah punya basic knowledge-nya gitu. Jadi nggak mesti. Wow, Mbak, kalau Mbak cerita ya dari tadi kan banyak banget yang udah dilakukan ya, khususnya di Ikigai Consulting itu banyak kan, ada yang tahunan, ada yang udah training dan seterusnya gitu. Kalau misalnya waktu itu Mbak tuh nggak baca buku itu ya, kira-kira Mbak terbayang saat ini kira-kira apa yang lagi Mbak lakukan gitu? Itu mungkin kayak ada sebuah plan awal ya, terus ditur gitu kan. Akhirnya sampai di posisi tapi kalaupun misalnya tetap di bayangan jalur sebelum ketemu si buku dan dibaca. Mungkin saya akan stay as freelance mungkin ya. Freelance untuk freelance bantu rekrutmen atau asesor gitu ya. Karena dengan baca buku Ikigai ada satu pilar Ikigai yang saya suka, itu adalah starting small ya. Jadi saat baca itu saya selalu menerapkan bahwa ya udah pokoknya kayak ada opportunity yang sekecil apapun ya grab aja dulu gitu ya. Karena prinsipnya kan adalah starting small, mulai dari langkah-langkah kecil gitu. Jadi kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan Mbak Indi, ya mungkin saya rasa saya masih bekerja sebagai freelance mungkin atau don't know gitu. Iya, benar juga. Langkah-langkah kecil ini sebenarnya agak menarik nih Mbak. Ketika Mbak bilang langkah-langkah kecil, setiap ada opportunities kecil apapun diambil. Jadi semua mulai dari ya yang ada aja dulu ya, satu. Tapi beberapa tahun lalu kan kalau saya atau kawan Puan ngelihat juga di Instagramnya Mbak Flavia ya, Mbak Flavia ada di satu titik hidup yang didiagnosa mengalami kanker apa Mbak? Iya, breast cancer ya. Breast cancer. Saya sendiri pas lihat waktu itu kaget juga ya gitu. Apa langkah-langkah kecil yang bahkan Mbak bisa lihat meskipun ada dalam situasi kayak gitu Mbak? Ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal breast cancer ya, itu kayak benar-benar unexpected journey ya. Ibaratnya lagi in the middle of membangun sebuah perusahaan gitu ya Mbak, tiba-tiba harus ada kejadian seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya apa langkah kecil, menurut saya ya as long punya
faith ya waktu itu, punya faith and hope. Saya jalanin treatment itu, kemudian di pekerjaan pun saya berusaha dengan tim untuk kita coba mapping what works and didn't work, dan kita mesti menyesuaikan seperti apa gitu. Jadi waktu itu sebagai contoh, waktu saya in the middle of treatment, ada klien yang masih request gitu untuk saya ngisi training di situ. Nah sebenarnya kalau saya mikir ya, waktu itu saya rambutnya masih habis Mbak, jadi saya kemana-mana pakai turban atau scarf gitu ya. Tapi itu kan sebuah opportunity ya sebenarnya ya. Nah, sebuah opportunity yang saya pikir ya nggak apa-apa untuk coba dikerjakan gitu. Nah ternyata ketika dikerjakan it's not that bad loh gitu. It wasn't that bad gitu. Ternyata saya juga merasa fulfill, saya juga merasa happy gitu. Daripada saya hanya mikirin treatment saya gitu, ternyata saya juga masih bisa berdaya loh gitu. Jadi mungkin itu contoh langkah kecil lah yang masih bisa dilakukan walaupun kita di titik terendah gitu. Saya nggak akan bilang bahwa saya bisa membayangkan ya Mbak. Tapi kalau saya boleh bertanya ya, pada saat terima berita ya dari dokter dalam kondisi ikigai lagi bertumbuh, apakah yang dominan itu marah dengan situasi, mungkin kecewa dengan diri sendiri, kayak wah kalau aku kayak begini mungkin kemarin-kemarin karena aku A, B, C, aku kurang melakukan ini itu gitu. Apakah ada perasaan kayak terganggu dan disappointed dengan situasi, lagi bagus-bagusnya nih, lalu ini datang dan muncul banyak sekali pertanyaan kenapa. Boleh cerita nggak sih Mbak, yang Mbak lalui itu kecamuknya kayak apa? Kalau tadi Mbak Indi bilang ngerasain apa, kayaknya semua feeling yang Mbak Indi bilang saya rasain deh. Jadi kayak mixed feeling ya Mbak ya, yang pasti. Jadi ngerasa takut iya, ngerasa kecewa iya, ngerasa sedih iya gitu. Dan biasanya kan tuh memang ada di 5 stages of grief gitu ya. Pas di awal denial, kayak gue rasanya udah hidup sehat, gue udah jaga, tapi kenapa masih kena di usia muda lagi gitu ya. Kemudian ngerasa takut juga, terus gimana lagi bangun perusahaan, anak juga masih kecil gitu ya Mbak. Kemudian misalnya saya harus ngomong apa nih ke orang tua saya gitu. Dan sebenarnya waktu itu kalau mau dibilang bisnis lagi bagusnya juga enggak juga sih Mbak. Jadi sebenarnya sebelum saya terdiagnosa 1 bulan sebelumnya, saya itu kan punya partner. Nah partner saya tuh ibaratnya menarik diri gitu dari bisnis, karena dia memang harus ngurus bisnis utamanya gitu. Jadi karena bisnis utamanya membutuhkan dia harus balik ke bisnis utamanya, dan saya harus mengerjakan semuanya jadinya sendiri gitu. Dan sebulan kemudian saya didiagnosa. Itu kayak waduh kok bertubi-tubi banget sih gitu. Jadi sebenarnya prosesnya juga memang berat banget sih, bisa saya bilang berat banget. Tapi waktu itu ya cari cara, gimana caranya supaya bisa survive, maksudnya saya bisa tetap menjalankan treatment, dan bagaimana saya bisa mempertahankan perusahaan saya juga gitu. Jadi waktu itu Ikiki juga kita sempat lay off hampir sekitar 50% waktu kejadian itu gitu. Jadi kami kan ada dua segmen bisnis ya. Kami ada B2C, kami ada platform konsultasi, platform konsultasi karir. Kemudian satu lagi kami ada B2B ya, yang memang ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah mau nggak mau yang B2C ini saya cut gitu. Jadi B2C ini saya cut orang-orangnya, mau nggak mau saya harus lay off. Even di core team saya juga bilang tuh, kalau misalnya kalian nemuin pekerjaan lain nggak apa-apa loh. Saya bilang, tapi kalian tetap boleh di Ikigai, karena saya nggak tahu nih saya ke depannya seperti apa. Gitu. Tapi ya saya juga jadi branding, tapi tim saya memilih untuk tetap bertahan gitu. Maksudnya ya udah Bu Flavia fokus sama pengobatan, biar kami backup gitu. Nah somehow saya tuh bersyukur banget punya teman core tim yang kuat, dan asosiat saya kan juga banyak partner ya Mbak, yang di project itu jadi mereka backup semua gitu. Dan di tahun saya treatment itu kami masih bisa growth gitu.
Wow. Iya, dan kayaknya masih bisa growth. Itu kayak wah luar biasa ya mungkin. Tuhan banyak bantu ya di situ ya. Jadi again kalau ngomongin tentang ikigai gitu ya, somehow mungkin memang ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal yang berat di dalam hidup, tapi kalau kita bisa lihat tadi ya small opportunity atau sesuatu yang bisa kita work on dan kita kembali ke purpose itu, sebenarnya ya it's not that bad gitu Mbak. Saya sampai mau nanya dan saya sampai hilang kata-kata Mbak. Karena ketika jedanya hanya sebulan ya, kondisi seperti itu ya, orang normal mungkin akan kayak udahlah gitu ya, atau mungkin kayak akhirnya mungkin stop semuanya gitu ya. Orang selalu bilang oke, fokus sama kesehatan. Oke, tapi fokus sama kesehatan bisa jadi orang akan memilih untuk usaha ini akan beneran aku stop 100% gitu. Tapi memilih juga hanya mengurangi salah satu pilar yang artinya masih tetap dijalankan gitu ya. Dengan tenaga dan pikiran yang wow, itu luar biasa banget ya. Aku tidak terbayang beneran air mata dan kekuatan dan keteguhan hati seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa juggling hal seperti itu gitu. Adakah kayak orang-orang tertentu gitu, atau kayak mungkin kayak Mbak dapet I don't know, pewahyuan kah, enlightenment kah gitu ya, yang akhirnya bikin Mbak sampai satu titik yang nggak bisa gitu. Jadi kalau bisa dibilang dari awal saya terdiagnosa tuh saya selalu balik mungkin ini lebih ke sedikit sisi spiritual ya. Kayaknya itu cuma satu-satu yang hal yang kita bisa hold on ya. Hold on tuh ya. Yes, exactly. Jadi waktu saya awal terdiagnosa saya cuma tanya ke Tuhan, what is your plan gitu. Jadi sebenarnya ada rencana apa sih? Karena saya yakin bahwa segala sesuatu yang kita jalani pasti ada rencananya balik itu gitu. Jadi saya tuh sebenarnya lebih mengikuti intuisi kata hati gitu ya. Tuhan tuh mau bawa saya kemana sih? Tuhan tuh di kondisi seperti ini saya juga harus mindful untuk melihat bukan hanya apa yang saya alami, tapi apa yang ada di sekitar saya gitu, Mbak Indi. Dan itu saat saya mindful, saya melihat wah support system saya luar biasa. Support system saya luar biasa. Tuhan kasih saya support system yang luar biasa. Suami saya, kemudian anak saya, keluarga saya, bahkan teman-teman saya. Jadi pas saya habis operasi aja tuh banyak banget berdatangan bingkisan itu. Dan saya lihat orang-orang aja tuh percaya loh kalau saya bisa sembuh. Kenapa saya nggak bisa percaya dengan diri saya sendiri gitu? Mungkin itu cara Tuhan untuk mengkomunikasikan kamu bisa gitu. Bahkan saya kemoterapi pertama itu yang nganterin tim saya loh. Oh iya Mbak? Karena waktu itu suami saya lagi ada bisnis trip. Tim saya yang nganterin kemoterapi pertama. Jadi saya begitu merasa bahwa di titik itu pun pasti kalau kita benar-benar mau mindful dan melihat di sekitar kita, pasti masih ada hal baik gitu. Dibanding kita berfokus merasa play victim gitu ya Mbak ya, maksudnya saya lagi sakit, saya harus diperhatikan dan sebagainya gitu ya. Itu adalah is a one thing yang kita harus pay attention, tapi the other thing juga sebenarnya orang-orang di sekitar kita tuh juga masih banyak loh yang support kita gitu. Jadi mungkin bisa dibilang itu kayak jadi sumber kekuatan saya ya untuk bisa tetap move on dan sebagainya. Dan kalau ngomongin tentang bagaimana mempertahankan Ikigai Consulting, karena saya juga passionate ya Mbak di situ. Jadi saya ngerjain itu tuh juga jadi somehow jadi distraction yang positif. Saya bisa bilang gitu. Jadi misalnya waktu itu saya 2 minggu kemo, pokoknya kalau kemoterapi itu sekitar sampai 10 hari itu rasanya mabuk. Nggak bisa untuk ngapa-ngapain rasanya. Tapi setelah itu bisa aktivitas lagi tuh. 1,5 minggu bisa aktivitas, kemudian kemo lagi. Nah, mengisi aktivitas itu ya salah satunya dengan saya kerja dan dengan klien saya, dengan tim saya, dan somehow itu ngerasa hidup tuh masih ada maknanya loh. Kayak ya mungkin orang udah ngelihat cancer kayak is a death sentence gitu. Tapi saya believe ya walaupun treatment itu berjalan,
atau cancer is a death sentence, tapi bukan berarti hidup saya tuh udah berakhir gitu Mbak. Gitu. Jadi mungkin ya harapan itu ya yang saya pegang. Wow, itu ada kata-kata death sentence. Yes. Itu menaruh segala hal lebih dalam perspektif yang berbeda ya. Maksud saya ada banyak kejadian dalam hidup kita itu belum sampai death sentence loh. Yes, betul. Dan seringkali kita bisa berhenti aja di tengah ya. Betul. Tapi ketika ini aja death sentence, jadi malah purpose itu ditaruh in action ya, supaya akhirnya jalan terus. Kalau soal ini sendiri Mbak, seringkali ketika kita mengalami kayak PHK massal, mass layoff, apapun lah itu alasannya gitu ya, bukan karena performance tapi karena kondisi perusahaan. Karena banyak sekali terjadi di luar negeri, banyak perusahaan-perusahaan besar, di Indonesia juga banyak, ada yang di startup, ada yang di perusahaan yang udah established, jadi banyak lah ya gitu. Yang sering terjadi juga kan akhirnya perasaan insecure ya Mbak. Laduh, gue kena di sini tapi di luar juga kok kayaknya nggak mudah ya gitu. Lalu ada banyak keraguan yang muncul pastinya. Salah satunya yang suka muncul juga kan sebenarnya agak ada rasa malu ya Mbak. Pasti. There is shame in getting laid off. Meskipun udah banyak artikel juga yang bilang itu lo nggak harus merasa malu loh. Pendapat Mbak sendiri gimana ya? Baiknya kawan puan yang mengalami mungkin di luar atau yang keluarganya, anggota keluarga ada yang mengalami, baiknya gimana ya Mbak?